Selamat siang, Bu Dokter. Siang, Mbak. Ya, Sehat. terima kasih untuk kesediaannya siang ini membawakan materi buat para ibu-ibu di komunitas Sumber ini. Secara khusus kita sudah tahu ya, sudah bisa dikatakan sudah setahun lah lebih kita menghadapi pandemi ini, dan terus terang pastinya ibu-ibu menghadapi tantangan yang cukup besar, apalagi bagaimana memastikan bahwa seluruh anggota keluarga tetap sehat, tetap terjamin kesejahteraannya di rumah, seperti itu. Nah, siang ini khususnya kita akan bersama-sama belajar bagaimana menghadapi tantangan hidup sehat di era pandemi ini. Langsung saja saya persilahkan kepada Ibu Dr. Delia Fiska untuk memperkenalkan diri mungkin dulu ya. Nah, ini sekalian menyampaikan pemaparannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Lia. Terima kasih tim dari STEM Lab yang telah mengundang saya menjadi pembicara pada sore hari ini. Ini saya tidak menjadi yang paling tahu ya, jadi kita sharing. Seandainya nanti ada yang mau sharing juga tentang pengalamannya, dipersilahkan di waktu pada saat nanti ada sesi yang diberikan pada moderator ya. Begitu ya. Perkenalkan, saya Dr. Delia Fiska. Saya praktek di Klinik Utama Jatinegara, Jakarta Timur. Saya alumni Universitas Tarumanegara 2010. Pengalaman kerja ya pernah PTT di perbatasan Indonesia Timur Leste di tahun 2010 hingga 2011. Kemudian sempat di Bogor dan akhirnya pindah lagi ke Jakarta. Oke. Tidak berlama-lama, saya akan share screen presentasi saya. Semoga ini dapat bermanfaat buat kita semua. Apa sudah kelihatan screen-nya? Udah ya? Oke, saya mulai. Ini kemarin saya diminta untuk memberikan pemaparan sharing tentang bagaimana sih kita hidup sehat selama di era pandemi. Yang kita tahu era pandemi ini sudah setahun ya, bukan hampir setahun. Udah setahun lebih malah kita hadapi. Capek pasti, lelah pasti, kita harus terus beradaptasi tentunya. Nah, sebelum saya masuk ke bagaimana kita harus tetap hidup sehat selama era pandemi, saya akan memaparkan sedikit apa itu tentang COVID-19. Mungkin sebagian besar di sini pasti sudah sangat afdol ya, sudah sangat pakem lah mengenai ini, karena tiap hari di sosial media, apalagi waktu awal-awal pandemi ini terjadi, banyak sekali beritanya, mulai dari yang benar sampai yang hoax. Oke, semoga ini dapat membuka atau menambah wawasan buat kita. Nah, apa sih itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 ini sebenarnya bukan pertama kali yang ada di dunia, tapi sudah banyak jenis-jenisnya. Mulai dari yang pernah mungkin dengar tentang flu burung, pernah dengar MERS waktu tahun 2007-2008 ya, 2006 juga pernah. Nah, tapi itu nggak sampai menjadi pandemi. Kenapa? Karena COVID-19 ini penularannya sangat cepat. Itu yang menyebabkan terjadi pandemi. Nah, seperti kita tahu, ternyata virus ini memang dia cepat menyebar, tetapi dia sensitif terhadap pemaparan sinar ultraviolet. Itu kenapa kita diminta untuk berjemur supaya tubuh kita tetap sehat. Terus dia juga sensitif terhadap ether, etanol, 75%, klorin atau asam peroksida. Yang kita tahu ini ada di antiseptik atau desinfektan yang kita pakai. Makanya kenapa kita diminta untuk mencuci tangan dengan sabun yang ada desinfektannya, atau membersihkan perlengkapan rumah,
barang-barang kita dengan desinfektan karena ternyata virus ini efektif bisa dinonaktifkan dengan desinfektan ini. Oke. Nah, kenapa kita wajib takut dengan COVID? Ternyata seperti inilah yang terjadi di Indonesia. Akhir-akhir ini kasusnya memang sudah, kalau kita lihat dari grafik ini tanggal 19 Maret 2021, angkanya sudah mulai menurun. Tetapi bukan berarti kita, kalau sudah mulai menurun, ya sudah, tidak apa-apa, berarti kita bebas untuk bisa keluar rumah tanpa mengikuti protokol. Tidak demikian. Karena dia sangat mudah menular, dia tidak terlihat, dan dia bisa mematikan. Jadi kita lihat angkanya sampai tanggal 19 Maret 2021 sudah 1,4 juta lebih kurang yang terkena. Mungkin sampai sekarang sudah 1,5 jutaan. Angka kematian itu sudah mencapai 400.000 pada tanggal 19 Maret ini. Penambahannya 197 orang meninggal karena COVID-19. Ini catatannya belum lagi yang meninggal dengan COVID-19 tapi tidak dilaporkan. Jadi cukup banyak sekali. Pemerintah juga telah menggalakkan untuk pemeriksaan tracing pada pasien-pasien yang terkena kontak erat. Tetapi angka ini juga masih tidak masih jauh daripada yang kita harapkan karena kebanyakan masih yang takut. Kalau saya positif, saya takut dikucilkan sehingga tidak melaporkan kepada petugas yang berwenang seperti Satgas COVID atau ke puskesmas. Itu yang menyebabkan sampai sekarang makanya angkanya susah turun. Karena ada stigma masyarakat yang membuat orang jadi takut kalau misalnya sudah terkonfirmasi COVID, nanti kalau saya lapor, saya dikucilkan. Nanti kalau saya lapor, saya dijauhi dari lingkungan. Nanti saya nggak boleh lagi tinggal di sini. Saya harus dirujuk dan segala macam. Itu yang harus kita jauh-jauhkan pikiran kita tentang itu. Justru mereka yang sudah sakit harus kita support dengan cara yang bijaksana. Oke, next kita lihat. Ini pada tanggal 8 Januari, waktu puncak-puncaknya COVID di bulan Januari. Di mana rumah sakit itu hampir penuh. Gambar yang saya share ini adalah gambaran IGD yang sangat tidak layak di salah satu rumah sakit. Karena kenapa? Ini IGD udah nggak ada batasannya, ini juga bednya bed tambahan, bukan bed khusus di IGD. Ini 8 Januari dari CNBC. Terus pada tanggal 12 Januari, Rumah Sakit Sejabotabek dikabarkan kelabakan menangani pasien COVID-19 karena angkanya pada saat itu memang sangat tinggi sekali. Kemudian pada 25 Januari menurut kompas.com, rumah sakit penuh, pemerintah dan Satgas COVID-19 didesak cari solusi. Ini awal-awal baru mulai ada vaksin. Ya kan, vaksin kalau 14 Januari ya mulai disuntikan pertama kali. Nah, kemudian Harian Merdeka mengatakan bahwa ICU penuh. Terus di tanggal yang sama juga Dinkes DKI mengatakan semua tempat tidur ICU akan penuh pada Februari 2021. Seandainya tidak ada penanganan yang cepat untuk mencegah. Pemprov DKI mengatakan bahwa ICU rumah sakit COVID-19 di Jakarta penuh pada Februari 2021 menurut CNN Indonesia. Ini kita lihat ICU-nya. Ini adalah ruang untuk perawatan pasien. Ini ruangannya ini bukan ruangan yang dibuat khusus, tapi dibuatkan darurat. Antara pasien dengan pasien tidak ada jeda, tidak ada pembatas yang layak. Terus sangat penuh, jadi berjejaran seperti ini. Ruang isolasi dan ICU penuh nih. Harusnya kalau kita lihat yang kanan bawah, ruang isolasi yang sebenarnya menurut Kemenkes tahun 2010 nomor 1778 harusnya seperti ini. Jadi setiap ruangan ada sekat pembatasnya, ada pembatas dinding yang full sampai ke atas gitu ya, ada kacanya. Tapi saking penuhnya sudah tidak
memungkinkan untuk membuat ICU seperti ini, karena udah nggak punya waktu lagi. Nah, kita bayangkan kalau misalnya, mungkin ada juga yang berpikir, udah nggak usah takut dengan COVID, itu mungkin konspirasi dan lain-lain. Tapi bayangkan, pemerintah harus menanggung sebanyak ini biayanya. Andaikan itu pasien butuh ruang ICU, ruang isolasi tanpa tekanan negatif itu lebih kurang 7,5 juta per hari tanpa obat-obatan, baru ruangannya. Kalau sampai yang dia harus dapat ICU, mendapatkan ventilator 15,5 juta per hari. Bayangkan ibu-ibu, kita sehari lebih kurang mungkin pasien COVID itu dirawat paling cepat ya 7 hari, bisa sampai 10 hari, bisa sampai 2 minggu. Kalikan aja sekian, berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Oke. Terus nanti biaya itu malah akan menjadi beban dan utangnya pemerintah yang akan menjadi beban buat generasi penerus kita. Nah, obat COVID-19 itu juga tidak murah. Kalau yang harus dirawat dan mendapatkan perawatan yang intensif, itu membutuhkan obat yang bisa sampai belasan juta. Ini kalau pernah dengar, ada beberapa obat yang dibutuhkan pada pasien COVID dengan gejala berat yang harus dirawat, mungkin pernah dengar Gamaras, pernah dengar Remdesivir atau Actemra, itu harganya tak murah. Harga Actemra itu 8-14 juta. Satu vialnya dibutuhkan 7-14 hari. Remdesivir 1,3 sampai 3 juta itu sekali suntik 2. Anggap kita butuh 2, terus 10 hari kedua sampai ke 10 kita butuh 1 vial per hari. Atau butuh Gamaras 3,8 sampai 6 juta yang dikeluarkan 1 vial. Sementara yang dibutuhkan bisa 5 sampai 10 vial per hari selama sampai imunitasnya membaik. Kebayang kalau misalnya keluarga kita atau orang yang kita kenal membutuhkan obat seperti ini, kita mau nyari uangnya dari mana? Maksudnya berapa biaya yang harus kita keluarkan, karena ini tidak ditanggung oleh pemerintah, tidak ditanggung oleh BPJS. Oke. Nah, sudah tadi kita penularannya cepat, obatnya juga tidak murah. Kalau sudah terus meninggalnya juga dimakamkan tidak bisa seperti pemakaman pada umumnya, dimakamkan harus menggunakan protokol. Protokolnya itu harus menggunakan petugas khusus. Seorang petugas harus menggunakan APD dari ujung kepala sampai ujung rambut yang biayanya juga tidaklah murah. Kemudian kita meninggal ya, amit kalau kita sampai kena, itu pasien yang meninggal COVID ini juga tidak boleh dimakamkan dipulangkan misalnya ke rumah, disemayamkan, dimandikan dulu oleh keluarga, tidak bisa karena harus mengikuti protokol. Jadi dikerjakan biasa di rumah sakit, dimandikan di rumah sakit oleh petugas khusus menggunakan APD lengkap, ya kan, keluarga hanya bisa lihat dari jauh. Terus ada seperti kita juga dengar dari sosial media bahwa pemakaman COVID ini dibuka pada akhir Desember itu sudah dinyatakan hampir penuh. Pada 13 Januari dibuka TPU baru, hampir penuh juga. Kemudian baru sepekan dibuka pada tanggal 20 Januari dikatakan bahwa TPU Srenseng juga hampir penuh. Jadi baru dibuka seminggu itu juga hampir penuh. Bayangkan di bulan Januari itu angka kematiannya cukup tinggi. Mungkin kalau sekarang mengatakan angka kematiannya sudah menurun, ya mudah-mudahan sekarang benar-benar menurun ya. Jangan sampai kejadian lagi di Januari, karena ini di Januari ini kemungkinan sekali meningkat karena akhir Desember itu kan liburan panjang ya. Jadi orang ya, kita dari Maret sudah disuruh PSBB, sudah tidak boleh kemana-mana, di rumah saja, tentu ada rasa bosan. Ini membuat orang di akhir Desember, udahlah liburan aja, kita pakai protokol dan lain-lain. Tapi kita tidak tahu siapa yang kita temukan. Apakah pada saat kita berpapasan dengan orang yang kita temui itu benar-benar sehat atau tidak, atau pada saat kita berkumpul di mana, apakah itu orang yang ada di sekitar kita benar-benar sehat atau tidak, kita tidak tahu.
Nah, terus terpapar. Makanya pada Januari itu sangat tinggi. Mudah-mudahan libur Lebaran nanti pada Mei itu tidak kejadian seperti ini. Jadi benar-benar angkanya nanti bisa benar-benar menurun. Ya. Nah, sudah meninggalnya dengan perawatan khusus, kemudian ditolak pula pada saat mau dimakamkan. Kejadian di banyak tempat jenazah COVID-19 itu tidak diterima oleh warga sekitar yang merasa bahwa nanti kalau dimakamkan di sini, kalau di daerah-daerah kan dimakamkan di sini nanti yang lain kena seperti ini seperti itu. Jadi kasihan sekali, makanya jangan sampai kita atau keluarga kita terpapar sama COVID-19 ini, karena sudah banyak stigma masyarakat yang membuat ini menjadi orang menjadi dikucilkan dan menjadi ketakutan. Jadi supaya kita tidak demikian, ya kita sama-sama patuhi protokol. Oke, ini di Jakarta dikatakan bahwa penguburan pemakaman di Bambu Apus itu juga penuh ya. Terus ini pada saat Januari waktu banjir, Februari waktu banjir, ini petugas harus mengevakuasi pasien COVID yang terjebak banjir. Ini di Jakarta Timur. Nah, jadi ayo kita sama-sama bagaimana kita mencegahnya, yaitu cegah dari penularan. Kenali gejalanya, kemudian kita lakukan vaksinasi. Nah, ini hanya sekedar ini teori yang mungkin bisa dibaca nanti, presentasinya boleh dibagikan ke peserta. Ini teorinya masa inkubasi COVID-19 itu 5-16 hari dengan waktu lebih kurang sampai antara 1-14 hari. Makanya kenapa dikatakan bahwa pasien harus diisolasi selama 14 hari. Resiko penularannya tertinggi adalah di hari-hari pertama karena konsentrasi virus di dalam sekret itu cukup tinggi di hari-hari pertama. Dari orang yang terinfeksi dapat langsung menularkan sampai dengan jam sebelum onset gejala. Artinya, misalnya si A bertemu si B, si A ini OTG bertemu si B. Si B terpapar tapi belum ada gejala, si B itu bisa menularkan ke orang yang lain lagi tanpa dia harus menunjukkan gejalanya. Periode ini yang disebut dengan periode presimptomatik memungkinkan virus menyebar melalui droplet atau kontak dengan benda yang terkontaminasi. Makanya harus hati-hati sekali ketemu dengan orang yang kita tidak tahu apakah orang itu sehat atau tidak. Bisa saja biasanya orang akan berkerumun. Oh enggak lah, itu keluarga saya, itu teman kantor saya. Ya sudah, kalau kita ketemu teman kantor atau kita ketemu keluarga, udah nggak usah pakai masker, tidak apa-apa, tidak usah jaga jarak. Nggak taunya teman sekantor atau keluarga kita OTG. Terus malah menyebar. Itu yang menyebabkan angka penyebaran COVID pada lingkungan keluarga itu cukup tinggi. Karena seperti itu, karena pemikiran bahwa dia aman, dia tidak apa-apa. Seperti itu. Nah, gejalanya apa? Gejalanya bisa A sampai Z. Mulai dari demam, rasa lelah, batuk kering, ada juga merasa hidungnya tersumbat, ada yang tidak bisa mencium, nyeri kepala, konjungtivanya merah atau tenggorokannya sakit. Ada juga yang malah keluhannya pada saluran cerna seperti diare, terus nyeri pada perut, kemudian ada ruam-ruam pada kulit. Jadi makanya gejalanya A sampai Z. Ya orang biasanya kalau sekarang malah jadi parno ya. Kalau ada yang parno tuh bilangnya gini, oh dia demam, dia COVID kali gitu. Oh dia demam, pakai ruam kulit, oh dia COVID gitu. Jadi agak pilah-pilah sedikit ya, maksudnya kalau misalnya ada yang demam, batuk, sebaiknya konsultasikan kepada tenaga kesehatan. Mesti ngapain? Apakah harus di screening dengan pemeriksaan COVID atau diobservasi dulu atau bagaimana? Jadi jangan sedikit-sedikit, oh dia batuk, oh dia pilek, oh dia COVID gitu. Langsung dikucilkan, langsung harus langsung dirawat ke rumah sakit dan sebagainya. Tidak juga demikian pemikirannya. Jadi
Mudah-mudahan habis mendengarkan sharing ini, kita jadi lebih bijaksana, kita mesti ngapain ya kalau misalnya ada yang sakit. Jadi saran saya kalau misalnya ada yang demam, batuk, pilek, kita runut dulu riwayatnya. Habis kemana, ketemu siapa, ada nggak yang kita ketemuin itu terkonfirmasi positif COVID. Atau kita habis berkerumun yang kita tidak tahu orangnya siapa aja. Nah, seperti itu kita layak curiga. Tapi kalau kita cuma di rumah saja, orang serumah tidak kemana-mana, demam, ya bisa aja memang ada infeksi virus yang lain, tapi bukan COVID. Terus kita minumin obat, dia hari tidak membaik, sebaiknya konsultasikan kepada dokter kesehatan. Itu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita terkonfirmasi positif? Apa yang harus kita lakukan selama kalau gejala COVID ini kan ada yang OTG, ada yang ringan, sedang, dan berat. OTG dan ringan itu boleh isolasi di rumah atau misalnya mencari tempat isolasi mandiri seperti ke hotel yang memang sudah memberikan sudah punya tempat untuk isolasi. Atau misalnya pilih ke Wisma Atlet, itu juga bisa. Tapi kalau isolasi sendiri di rumah, apa yang harus dilakukan? Satu, benar-benar mengisolasi diri di kamar. Jangan, karena isolasi sendiri di rumah, keluarga sendiri, ya sudahlah, saya bebas aja keluar masuk kamar, tanpa protokol, dan lain-lain. Kalau di rumah, tetap harus pakai masker yang pertama. Yang kedua, buang masker dan sampah-sampah itu ke tempat khusus, misalnya ke plastik kuning yang diberi tanda sampah medis, atau kalau tidak punya plastik kuning, plastik apa aja, tapi ditulisin sampah medis, sehingga nanti pada saat dibuang ke tempat sampah itu dipisahkan, bisa dipisahkan gitu, atau kita kasih ke petugas yang mengambil sampah kita informasikan, seperti itu. Yang kedua, gunakan fasilitas telemedicine atau sosial media kesehatan untuk mengkonsultasikan kesehatan. Sekarang banyak rumah sakit yang sudah mempunyai fasilitas telemedicine ini. Jadi pasien bisa konsultasi tanpa harus datang ke rumah sakit. Jadi dia tetap bisa di rumah dan konsultasi. Atau biasanya kalau di lingkungan itu ada Pak RW yang sebagai ketua Satgas Lingkungan atau Puskesmas yang biasa sudah menyebarkan nomor WhatsApp-nya, sehingga kalau ada yang terkonfirmasi positif bisa melaporkan ke ke petugas yang bersangkutan. Terus usahakan punya termometer sehingga bisa cek suhu di rumah secara mandiri, secara berkala. Penggunaan alat makan, terus penggunaan alat mandi, tempat tidur tentunya harus punya sendiri. Bagaimana dengan bajunya? Bajunya dicuci, sebelum dicuci direndam dulu dengan desinfektan. Desinfektan merek apa saja, ya. Terus peralatan di rumah digunakan disemprot dengan desinfektan. Terus etika batuk, kalau ada batuk, sesak, kalau ada batuk jangan dibatukkan begitu saja, tapi tutup mulut dengan siku sehingga dropletnya tidak kemana-mana. Kalau gejalanya ringan saja atau tidak ada gejala, bisa sambil kerja di rumah karena kebanyakan kan sekarang WFH ya, jadi bisa juga disambil kerjanya di rumah. Tapi harus juga memperhatikan kesehatan, artinya jangan terus kerjaannya lagi banyak-banyaknya, ya udah saya kerja aja, saya nggak ini, terus lupa istirahat, yang ada nanti badannya mungkin drop. Terus makan yang sehat, makan apa aja boleh, yang penting sehat, bergizi seimbang, minum air putih yang cukup. Terus kalau ada matahari pagi, boleh berjemur sekitar jam 8 sampai setengah 9 selama 15 menit sampai 30 menit. Kalau misalnya mau berjemurnya di luar rumah, lihat lingkungannya, kalau tidak terlalu ramai boleh ke depan rumah, misalnya ke teras, terus tetap pakai masker terus berjemur, atau cari tempat berjemur yang memang aman, jadi tidak menularkan ke yang lainnya. Nah, ini adalah tanda gejala yang harus diketahui kapan kita harus waspada dan harus segera ke rumah sakit. Pertama, tiba-tiba merasa bibir dan mukanya tuh panas banget. Terus yang kedua, merasa kalau nafas itu rasanya sesak.
Kalau misalnya punya oximetri di rumah, boleh menggunakan oximetri, diukur aja. Kalau kurang dari 95 butuh oksigen, biasa kan di rumah tuh suka ada yang butuh oksigen sendiri, boleh. Atau kalau di bawah 90 sebaiknya dirawat, karena itu butuh oksigen yang menggunakan kanul atau menggunakan mask. Tiba-tiba merasa confused, merasa pusing, terus pandangannya buram. Nah, itu segera dirawat ke rumah sakit. Terus tidak bisa bernapas atau napasnya rasanya bukan cuma sesak tapi berat sekali. Nah, itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Kemudian hubungi petugas kesehatan di rumah sakit. Itu pentingnya. Kenapa yang terkonfirmasi positif melaporkan diri dulu sebelum dirawat. Jadi sebelum jadi sesak biasanya atau sebelum jadi berat atau baru terkonfirmasi positif, kita laporkan dulu keadaan kita ke lingkungan seperti ke Satgas Covid lingkungan ternak 3 atau ke puskesmas, sehingga pada saat kita butuh untuk dirawat itu kita nggak harus didata lagi lama lagi seperti itu. Nah, ini saya share tentang bagaimana si virus ini dapat bertahan di permukaan. Nah, kalau misalnya dispray di peralatan tempat tidur lebih kurang 3 jam, di tembaga itu 4 hari, di plastik 2-3 hari, di kardus atau kotak sekitar 24 jam, di besi 2-3 hari, di kayu 4 hari. Makanya kalau misalnya kita, misalnya ya, karena sekarang kita lebih banyak online, mungkin belanjanya juga lewat online, sebaiknya menerima paketan belanja atau paketan online itu kita semprot dulu dengan desinfektan, terus kita diamkan dulu, baru kemudian kita buka dan kita bersihkan barang-barang. Atau habis belanja dari supermarket, pulang, semprotkan dulu dengan desinfektan, terus dibersihkan dengan desinfektan barang-barang belanjaan. Nah, kita juga ini saya akan share apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap sehat selama masa pandemi. Yang pertama, seandainya kita perlu keluar rumah atau yang masih bekerja, sebaiknya pulang ke rumah itu membuka alas kaki di depan rumah, jadi jangan masukin ke dalam rumah, bersihkan dengan desinfektan, disemprot, buang peralatan barang-barang yang tidak dibutuhkan atau masker. Masker kita jangan dibuang sembarangan, tapi kita buka dari bagian dalam ya, buka bagian dalam, kemudian kita lipat terus kita buang. Terus cuci tangan dulu, kemudian pakaian yang kita gunakan tadi sebaiknya kita langsung cuci. Terus jangan menyentuh apapun barang-barang di rumah sebelum kita mandi. Terus jangan langsung main beristirahat, tapi bersih-bersih dulu. Habis itu baru kita berkumpul keluarga. Jadi karena kita tidak tahu yang kita temuin di luar itu siapa aja, kan? Nah, terus jaga jarak selama kita bertemu dengan orang-orang, atau terutama kita misalnya kalau di rumah ada anak kecil, ada orang tua yang beresiko lebih besar ya, sebaiknya kita menjaga jarak agar kita tidak, karena kita tidak tahu apakah kita OTG atau tidak, gitu ya. Terus ini langkah-langkah cuci tangan. Jadi cuci tangan itu tidak asal cuci tangan. Ini saya tuliskan sih ini yang menggunakan desinfektan. Kalau menggunakan antiseptik. Kalau misalnya menggunakan sabun cuci tangan pun sama. Kita pertama ke jari-jari dulu, ke punggung tangan, terus kemudian ke telapak tangan, sela-sela jari, terus ujung kuku, kemudian jempol. Terus baru kita ke pergelangan tangan. Kalau misalnya menggunakan sabun, ya habis itu kita alirkan dengan air mengalir bersih. Kalau kita menggunakan desinfektan bisa kita biarkan kering, gitu ya. Nah, terus kita tidak tahu kapan kita terinfeksi, jadi kita perlu lindungi diri dan orang sekitar kita. Salah satunya adalah kita gunakan masker. Kemudian tutup hidung dan mulut saat kita batuk, ya. Terus buang tisu atau masker ke tempat sampah tertutup. Kemudian segera cuci tangan. Jadi kalau batuk, bersin, jangan. Mungkin pernah lihat ya, kalau saya sih emang pernah ngelihat ada yang lagi pakai masker,
kemudian pada saat dia mau batuk dan bersin, dia malah dibuka maskernya. Terus sebaiknya jangan dilakukan ya, jadi pakai masker tetap, terus mau batuk bersin tetap menggunakan masker. Oke, kalau terus merasa oh maskernya kotor, ya udah buang maskernya, ganti masker yang baru. Itu makanya penting buat kita kalau misalnya keluar rumah bawa masker cadangan supaya kita dapat mengganti masker kita yang kotor. Oke, ini kalau misalnya di tempat kerja, area tempat kerja kita sebaiknya kita bersihkan sendiri. Gagang telepon, apalagi mungkin sekarang gagang telepon sudah sedikit ya, tidak banyak yang pakai. Telepon kita sendiri lah, handphone itu sebaiknya juga sering kita bersihkan lap dengan tisu basah yang mengandung antiseptik itu juga boleh. Terus bersihin keyboard, laptop yang kita gunakan, cuci tangan, pakai masker. Ya ini hampir sama seperti tadi. Ada catatan di sini tidak menyentuh wajah dan wajah ya, terutama kalau kita ini karena virus ini bisa masuk lewat mata, lewat hidung dan lewat mulut. Kadang kita nggak sengaja ya, kebiasaan mungkin ngucek-ngucek atau kebiasaan megang-megang hidung gitu. Nah terus kita lupa cuci tangan, kita habis nyentuh apa, terus kita lupa cuci tangan, kita ngucek-ngucek. Nah itu juga virusnya bisa masuk. Saya punya pengalaman pasien saya pakai masker, tapi dia bilang dia pakai masker sepanjang dia pergi, sepanjang dia keluar. Tapi kenapa dia bisa kena? Mungkin pada saat itu dia ngucek-ngucek mata. Jadi saya tanya ada ngucek mata nggak? Bisa jadi dia ada ngucek mata. Jadi bisa masuk. Terus tidak berjabatan tangan atau bersalaman tangan dengan orang lain ya. Sebaiknya kita pakai salam adat kayak orang Sunda ya. Salamnya begini saja gitu. Atau tidak bersentuhan, menggunakan lift atau membuka gagang juga menggunakan siku. Terus melakukan pengukuran suhu secara berkala kalau misalnya di tempat kerjanya harus stop WFO, jadi sebaiknya ini diperhatikan. Nah, ini cara meningkatkan imunitas. Lebih kurang sama untuk meningkatkan imunitas harus konsumsi makan yang seimbang, tidak merokok, minum vitamin. Kalau ditanya vitaminnya apa aja yang boleh disarankan, sebenarnya apa aja boleh. Selama kita makan yang sehat, selama kita istirahatnya cukup, sebenarnya vitamin itu sebagai tambahan. Yang penting makannya kita harus masuk yang benar, harus bergizi. Melakukan aktivitas fisik lebih kurang 15-30 menit per hari, boleh jalan ringan, jalan kaki atau lari-lari kecil nggak apa-apa. Istirahatnya mesti cukup 6-8 jam per hari. Terus kalau punya penyakit, misalnya penyakit diabetes, penyakit hipertensi, kanker, itu harus terkontrol. Jadi walaupun misalnya saya takut ke rumah sakit, saya takut untuk mengontrol, kita bisa lakukan juga dengan telemedicine atau via online ya, konsultasi sekarang juga bisa. Jadi biar tetap terkontrol. Nah, kemudian ini ada program pemerintah yang mencanangkan awalnya 3M ya, sekarang jadi 5M. Apa aja itu? Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, sesering mungkin mencuci tangan. Terus 2 lagi adalah menghindari kerumunan dan mengurangi mobilisasi. Jadi kalau nggak penting-penting banget ya nggak usah keluar, kita cukup di rumah saja. Terus sekarang juga mulai sudah sebagian dari kita pasti sudah divaksin, terutama tenaga kesehatan yang sekarang lagi berjalan adalah lansia, juga ada petugas publik ya, petugas seperti guru, sebagian besar juga sudah ada yang divaksin. Polisi, tentara, terus penjual di pasar ya, yang berjualan di pasar juga sudah sebagian ada yang sudah divaksin. Jadi semoga semakin banyak yang divaksin, semakin dapat meningkatkan herd immunity sehingga pandemi ini segera berakhir. Setelah 5M kita tahu vaksinasi, kemudian kita dengan 3T. 3T ini adalah tracing, treatment, di mana test, tracing, and treatment. Jadi kalau misalnya di tracing, ternyata misalnya si A kena tracing karena si B
terkonfirmasi COVID, ya nggak apa-apa, lakukan saja, tidak usah takut. Justru dengan kita lakukan testing, kita jadi tahu apakah kita terpapar atau tidak. Kalau misalnya kita terpapar, kita harus nularin ke siapa lagi. Seperti itu ya yang harus kita tahu. Oke, nah ini gambaran tentang kalau misalnya divaksin dan orang yang sehat tidak divaksin. Yang kuning adalah orang yang sudah divaksin, yang merah adalah orang yang terinfeksi dan bisa menularkan. Contohnya yang putih ini, sebagian besar orangnya sehat, tapi ada 3 yang sakit. Belum ada yang divaksin. Sehingga yang terjadi adalah makin banyak yang sakit. Kita bandingkan dengan gambaran berikutnya. Nah ini, orangnya yang kuning sudah divaksin. Jadi kita lihat kalau orang sudah divaksin, dia bisa melindungi orang-orang yang tidak dapat divaksin atau belum divaksin. Nah, jadinya yang sehat tetap sehat, yang sakit tidak menularkan ke yang lain. Tapi diingat bahwa vaksinasi itu bukan berarti 100% kalau saya sudah divaksinasi, saya sudah terlindungi, jadi saya bisa bebas berkeliaran atau bebas saya mau ngapain aja, keluar rumah, nggak usah pakai masker, tidak usah menggunakan protokol. Itu juga tidak demikian. Karena walaupun kita sudah divaksin, tetap protokol itu harus dilakukan. Ini saya share tentang kondisi orang-orang yang tidak bisa divaksin. Saya revisi sedikit yang untuk tensi ya. Awalnya memang 140/90. Tapi sekarang di bawah 180 sampai 110 sudah bisa divaksin. Jadi mungkin ibu-ibu yang punya orang tua, nenek kakek yang misalnya tensinya punya riwayat hipertensi, selama tensinya tidak lebih dari 180/110 bisa divaksin ya, tetap dikontrol. Terus ini yang kedua mengatakan bahwa pasien terkonfirmasi COVID-19 itu dulu tidak usah divaksin, tapi yang terbaru setelah dia 3 bulan terkonfirmasi sudah negatif itu bisa divaksinasi. Jadi kalau misalnya sudah pernah atau penyintas COVID sudah 3 bulan boleh divaksin ya. Terus ibu hamil memang sampai saat ini belum bisa divaksin. Kalau ibu menyusui sudah bisa. Orang dengan batuk, pilek atau lagi sakit itu memang tidak boleh divaksin karena kalau vaksin ini memang yang harus benar-benar sehat. Jadi kalau misalnya punya penyakit gimana? Kalau punya penyakit hereditas atau penyakit seperti jantung, diabetes, lupus, autoimun, selama dia terkontrol boleh. Selama dia tidak kumat-kumat boleh. Atau punya asma. Untuk pernah dengar kalau punya asma nggak boleh vaksin. Boleh, asal asmanya tidak tiap hari kumat atau asmanya harus tiap hari kumat, harus minum obat gitu. Itu artinya belum terkontrol. Nah, jadi pada saat nanti misalnya sudah terdaftar vaksin dan bisa divaksin, pastikan kondisi dalam keadaan sehat. Ya, saya infokan untuk lansia itu mungkin ada yang bilang, oh kalau punya sakit ini sakit itu nggak boleh, kalau minum pengencer itu nggak boleh divaksin, atau kalau minum pengencer harus berhenti dulu pengencernya. Tidak demikian. Jadi ada 5 pertanyaan yang memang yang harus diiniin pada lansia. Yang pertama, apakah lansia itu punya penyakit komorbid atau tidak? Kalau punya penyakit komorbid harus terkontrol. Yang kedua, lansianya ini bisa berjalan 100 sampai 200 meter sendiri atau tidak ya. 100 meter ya sekitar rumah ya. Kalau bisa ya dia tidak apa-apa divaksin. Ada nggak dia turun berat badan lebih dari turun berat badan drastis selama 1 sampai 2 tahun? Selama setahun ini? Ternyata kalau tidak ada ya boleh divaksin. Pertanyaan berikutnya, apakah dia membutuhkan bantuan untuk kegiatan sehari-hari? Kalau misalnya dia tidak butuh bantuan, sehat ya nggak apa-apa divaksin. Pertanyaan berikutnya adalah dia punya tensi, biasanya diukur dari tensi, tensinya tidak dari 180/110 itu bisa dilakukan vaksinasi. Jadi jangan khawatir, misalnya punya eyang yang mau divaksin terus takut, oh nanti ini kalau ini begini, kalau itu begitu ya jangan. Jadi tetap lakukan aja vaksinasi. Nah ini saya share tentang
5M tadi ya, memakai masker, mencuci tangan, menghindari berjabat tangan, terus lakukan menjaga jarak, menghindari kerumunan, terus ada yang plusnya adalah lakukan desinfektan secara masif dan bicara terbatas. Maksudnya adalah kalau bicara maksud tetap pakai masker dan emang kalau ketemu orang seperlunya saja. Nah, ini yang saya ingin tekankan bahwa mungkin kalau di lingkungan tempat tinggal ada yang sakit terkonfirmasi COVID, sebaiknya bukan kita kecilkan, tapi kita bantu dengan cara yang bijaksana. Artinya bukan bantu dengan, kita datang ngasih makan, nggak apa-apa, kita nggak usah jaga jarak, yang tidak seperti itu. Misalnya mau nganterin makan, mungkin kita nganterinnya sampai depan pintu atau kita gantungkan saja di pagernya, terus kita bisa infokan ya, makanannya ada di depan gitu, terus orangnya ya bisa ambil, si peserta bisa ambil ke depan rumah, demikian. Lalu kita bantu hal yang lainnya. Jadi bukan berarti tetangga saya kena COVID, ya udah kamu nggak boleh tinggal di sini ya, jangan. Kasihan, mereka juga butuh support. Jadi mereka juga butuh untuk meningkatkan imunitas. Kalau mereka stres, maka makin lama sembuh. Oke. Nah, ayo kita sama-sama jaga, jangan sampai kita digulungkan kembali. Demikian sharing saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu Dr. Yulia buat sharingnya sangat komplit ya hari ini, mengingatkan lagi untuk menjaga benar-benar ketat menjaga protokol kesehatan karena bagaimanapun ini masih dalam masa pandemi, dan khususnya saya sendiri ini agak terkejut juga pas protokol kedatangan sampai di rumah dulu waktu awal ketat banget. Sekarang sudah mulai agak jujur aja ini sudah mulai agak longgar dengan orang-orang di rumah, padahal dulu setiap suami pulang mau masuk rumah pasti saya semprot. Ya, jadi terima kasih banyak untuk pemaparannya Bu Dokter. Nah, oke, maaf ya tadi sedikit terganggu. Jadi ini kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Mungkin dari ibu-ibu di sini cukup banyak hal yang ingin ditanyakan, tapi mungkin dimulai dari saya dulu. Mungkin saya mulai dari saya dulu. Saya ini kan nggak lama lagi nih sudah mulai ini Bu Dokter, anak-anak sudah akan mulai tatap muka di sekolah ini. Nah, kira-kira apa ya yang harus orang tua persiapkan untuk menjaga anak tetap fit, terutama saat mereka sudah mulai bersekolah, terus berhubungan dengan protokol kedatangan sampai di rumah ini, bagaimana ya, mungkin ada tips-tips lah dari Bu Dokter bagaimana mendisiplinkan anak juga untuk menjalankan protokol kesehatan ini. Terima kasih. Oke, terima kasih buat pertanyaannya Mbak. Ya kalau untuk sekolah memang ada wacana bahwa tahun ajaran baru ini sekolah akan dibuka untuk tatap muka. Saran saya adalah anaknya yang kita mesti ingatkan, karena kita sulit untuk meminta kepada misalnya guru, karena guru kan pasti harus melihat sekian banyak anak ya. Jadi anaknya mulai dari sekarang diingatkan kalau misalnya kalau saya tidak yakin akan dibuka sampai level yang TK ya, TK atau playgroup gitu ya, karena saya berpikir sih akan dibuka bertahap, karena kalau TK dan playgroup sepertinya akan agak susah untuk menjaga jarak. Jadi kalau anak-anak ketemu sama temannya, tidak mungkin dia akan menjaga jarak, pasti akan main bersama. Ini yang kalau saya sarankan, anak yang lebih besar, kalau bisa memang dia ketemu sama temannya itu jaga jarak, tetap pakai masker. Pakai maskernya itu benar-benar nutup hidung, mulut sampai dagu. Jadi jangan cuma sebatas ini. Atau cuma nempel doang di dagu. Atau dilepas. Nah, itu nggak boleh. Jadi tetap pakai masker.
masker ini juga ada masanya. Jadi maksudnya gini, kalau pakai masker itu 4 jam. Mau masker kain atau masker medis yang disposable. Jadi makanya penting membawa masker cadangan. Udah 4 jam sebaiknya diganti. Gitu. Terus kemudian, maaf, bentar itu. Maaf ya, ada gangguan sedikit. Jadi jaga jarak. Satu, jaga jarak. Kedua, gunakan masker. Jadi maskernya itu benar-benar diingetin ke anaknya. Jadi maskernya jangan asal dipakai. Kalau misalnya anak-anak kendor, kalau mungkin ada beberapa nggak cukup ukurannya mungkin kebesaran, ya kita sesuaikan sehingga benar-benar tutupin hidungnya, mulut sama dagunya gitu. Terus kemudian si anaknya kita infokan juga, misalnya kalau sekolah mungkin ada makan ya, saya nggak tahu nanti sekolah katanya sih harus bawa bekal sendiri dan lain-lain kan. Kalau bisa makan memang harus bawa sendiri, jadi tidak usah beli lagi dari luar. Ya makan bawa sendiri, alat makan punya sendiri, tidak share makanan ke temennya gitu. Terus bawa semprotan antiseptik, desinfektan. Nah, selain pakai masker, mungkin bisa juga disarankan pakai face shield sehingga anak bisa mencegah untuk dia ngucek-ngucek mata. Mungkin kalau dia mau ngucek kan ketahan tuh sama face shield-nya, ya kan? Daripada kita nggak tahu dia habis pegang apa, lupa bersihin tangan terus kekucek ke mata. Terus kemudian yang itu kalau sampai rumah sama lakukan protokol seperti yang kalau orang pulang dari kerja yang tadi saya share. Jadi harus mandi dulu, tidak boleh langsung biasa kalau anak sekolah antar dulu deh Bu, entar dulu deh Ma, mandinya nanti gitu, bersih-bersihnya nanti, ya jangan. Jadi sarankan buka peralatan sepatu di luar rumah, kemudian pulang ganti baju, buka baju langsung mandi. Jadi ini juga tetap harus dilaksanakan karena kita tidak tahu tadi dia habis kontak sama siapa. Nah ini juga penting untuk kita yang habis keluar dari rumah, even kita cuma mau ke maaf saya nyebut merek, even cuma ke Alfamart atau Indomaret buat belanja sesuatu ke rumah, ya pulang sebaiknya kita memang mandi gitu. Terus barang-barang yang kita bawa kita semprotkan dengan desinfektan. Kayak ada uang kembalian atau apa gitu kan, karena kalau uang itu kan dari tangan yang satu ke tangan yang lain ya. Jadi kita nggak tahu yang satu habis pegang apa, yang satu habis jemput apa. Jadi sebaiknya memang semua kita bersihkan. Seperti itu sih, memang harus ketat dengan bersih-bersih ini. Jadi emang akan makin banyak nyemprot ya kan, pakai antiseptik, pakai desinfektan, ya emang harus seperti itu kalau misalnya sampai sekolah dibuka. Tapi saya sih berharap kalau sekolah dibuka itu ada ini ya, maksudnya kalau misalnya sekelas biasanya 20 anak, mungkin akan dibagi shift sih sebaiknya, karena kalau tetap 20 anak dengan ruangan cuma segitu, kecuali kalau ruangannya bisa besar sekali ya bisa jaga jarak, tapi kalau misalnya ruangannya cuma segitu aja, misalnya 20 anak, 40 anak, mungkin akan dibagi shift sih. Karena kalau semuanya jadi satu, jaga jaraknya agak susah. Gitu. Saya juga, terus yang divaksin kan anak-anak ini juga belum bisa divaksin, itu masalahnya. Guru juga belum semuanya tervaksin. Gitu. Yang baru, yang saya dapat info, guru yang dapat vaksinasi itu adalah seperti guru-guru PNS. Kalau guru-guru yang masih swasta atau modelannya sekolah-sekolah informal itu, mereka masih belum bisa vaksin, masih nunggu seperti yang umum. Gitu. Oke, makasih Bu Dokter. Berarti sounding ke anak tentang protokol kesehatan ini sangat penting ya. Dan kayaknya ibu-ibu berarti sudah harus mulai stok banyak mulai dari sekarang sudah. Iya benar. Jadi memang harus bawa masker cadangan buat ganti ya. Jadi jangan pakai masker itu sepanjang hari satu gitu. Bawa cadangan. Ya, benar-benar. Terus terima kasih Dokter. Kemudian ini kan sebenarnya kan tentang melanjutkan sekolah ini kan tetap keputusan akhir itu ada di tangan orang tua. Jadi kira-kira mungkin masukan dari Ibu Dokter ini, adakah faktor-faktor apa saja sih yang harus dipertimbangkan orang tua untuk memutuskan bahwa anak saya ini sudah bisa ikut tatap muka di sekolah atau belum, seperti itu. Oke.
Ya benar banget kalau misalnya keputusan akankah anak disekolahkan ke sekolah atau dia tetap mulai online, karena ada beberapa sekolah mungkin yang sudah ngasihkan form ya untuk anak, untuk orang tua isi. Jadi saran saya adalah orang tua bisa memilah satu, tanyakan bagaimana protokolnya di sekolah. Pada saat datang, anaknya ada dikasih desinfektan atau tidak, diukur suhunya atau tidak, terus guru-gurunya bagaimana, apakah pemeriksaan screening rutin, petugas sekolah yang lainnya sebagaimana, terus ruang kelasnya jaga jaraknya seperti apa, itu menjadi pertimbangan buat orang tua akan memutuskan anaknya akan pergi ke sekolah atau tidak. Gitu. Terus lihat juga keadaan sekitar, karena memang keadaan pandemi ini tidak menentu ya. Jadi bisa saja pada saat ini turun, pada saat nanti amit-amit jangan sampai naik lagi, yang mudah-mudahan benar-benar turun. Jadi lihat aja kondisinya, memungkinkan atau tidak, sama apakah anaknya benar-benar bisa menjalankan protokol. Makanya saya bilang kalau yang TK sama playgroup sebaiknya orang tua benar-benar sangat mempertimbangkan. Kecuali kalau anaknya sudah SMP atau SD kelas 3 atau 4 ke atas mungkin lebih bisa, sudah lebih mengerti ya. Tapi kalau misalnya masih rada kecil, itu saya sendiri sebagai orang tua anak TK itu saya masih nggak berani kalau misalnya anak saya masih harus sekolah tatap muka, karena saya sendiri tidak yakin dia akan benar-benar menjalankan protokol. Itu selalu bilang jangan sentuh mata, jangan sentuh mulut, gini-gini kan. Tapi di depan orang tuanya aja kadang dia bisa kucek matanya gitu. Apalagi kalau enggak, terus kita nggak bisa juga ngarepin gurunya mantengin anaknya satu-satu. Makanya saya bilang coba lihat nanti kalau misalnya beneran masuk sekolah, tanya ke gurunya, satu kelas akan ada berapa orang. Misalnya satu guru itu nanti megang berapa anak misalnya, megang berapa orang, ngawasin berapa orang. Terus adakah pemeriksaan buat guru-gurunya atau pemeriksaan buat anak-anaknya? Karena kalau di daerah kayak di tempat daerah di kampung saya di Jambi itu, anaknya kakak saya tuh yang TK SD itu udah sekolah, tapi mereka one on one, jadi satu anak satu guru gantian. Nah, kalau nanti benar buka sekolah, kalau gantian kan kasihan juga gurunya, kalau 20 anak gimana cara gantiannya, ya kan? Jadi nanti itu juga bisa menjadi pertimbangan orang tua, bagaimana sistem shiftnya, bagaimana protokol di sekolah, bagian apakah ada screening buat staff, buat guru, buat orang tua atau buat muridnya sendiri, seperti itu sih, gitu. Dadan bisa mencerahkan ya yang masih ragu-ragu gitu mesti ngapain. Oke. Oke, terima kasih Bu untuk pencerahannya, luar biasa. Ini saya mau ada beberapa pertanyaan di kolom chat, mungkin saya bacakan ya. Dari dari Mbak Tirta ini, COVID-19 pada anak gejalanya bagaimana ya Dok? Pada anak itu sama seperti orang dewasa, tetapi pada anak itu kebanyakan tuh OTG, karier. Jadi mereka itu kan karena sekarang di rumah aja biasanya ketular tuh dari orang dewasa sekitarnya. Jadi bisa aja dia tidak bergejala. Saya sharing aja beberapa pasien saya yang orang tuanya positif, ternyata anaknya positif tanpa gejala. Jadi gejalanya bisa A sampai Z. Jadi makanya kalau misalnya ada orang tuanya yang terkonfirmasi positif, sebaiknya memang screening tuh sampai anak-anaknya, bahkan anak bayi atau balita. Karena mungkin ada yang gini, kasihan masih kecil, jangan dibiarin aja, dia kan tidak ada gejala, dia kan tidak demam, dia tidak batuk. Ya jangan berpikir gitu maksudnya. Jadi tetap lakukan screening walaupun sampai bayi. Gejalanya bisa macam-macam Bu, sama kayak orang dewasa. Bisa demam, bisa batuk pilek, bisa diare, bisa kehilangan penciuman, bisa. Tapi kalau kehilangan penciuman kan kalau misalnya anaknya lebih besar kita bisa tanya. Tapi kalau bayi itu kan agak susah ya. Balita kan apalagi bayi balita kan agak susah untuk ditanya demikian. Gejalanya mirip seperti orang dewasa. Tetap lakukan tracing, lakukan testing pada bayi atau balita yang orang tuanya atau lingkungan tempat tinggalnya memang ada yang positif. Maksudnya lingkungan tempat tinggal satu rumah. Oke? Ya, makasih untuk penjelasannya.
Bagaimana Mbak Tirta? Ada mau ditanyakan lagi tentang ini? Oke. Ini ada pertanyaan dari Ibu Stefani Dewi lagi, dokter. Dok, kalau nanti anak TK ya, sudah mulai masuk sekolah dengan sistem shift, perlukah anak dicek antibody COVID-nya terlebih dahulu? Seperti itu. Ini dengan catatan anak tidak pernah ada gejala maupun kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID. Pemeriksaan antibodi. Kalau antibodi itu biasanya muncul pada saat orangnya positif, terus orangnya sakit, dan antibodinya muncul. Sebenarnya pemeriksaan rapid antibody ini sudah mulai ditinggalkan untuk screening. Karena yang pertama, antibodi itu bisa positif tidak hanya pada COVID. Bisa juga pada infeksi virus yang jenisnya corona. Karena COVID-19 ini kan jenis virusnya virus corona. Virus corona yang lain juga banyak. Jadi bisa aja dia positif tapi bukan corona. Yang kedua, bisa aja negatif tapi bukan berarti dia tidak COVID. Bisa aja antibodinya belum muncul. Jadi saran saya untuk pemeriksaan rapid antibody memang sudah sebaiknya tidak dilakukan untuk screening karena tidak akurat, tidak sensitif, dan tidak spesifik. Kalau misalnya mau, ya lakukan pemeriksaannya swab antigen atau rapid antigen. Itu lebih akurat daripada rapid antibody. Kalau misalnya ibu mau melakukan screening buat anak, ya nggak apa-apa. Misalnya tatap muka seminggu berapa kali, misalnya sesipan. Ibu lakukan misalnya screening kepada anaknya seminggu sekali atau 2 minggu sekali, itu tidak apa-apa. Jadi untuk melihat atau anaknya tiba-tiba ada gejala menunjukkan COVID habis sekolah gitu, tiba-tiba demam, batuk, pilek, ya boleh dilakukan pemeriksaan swab antigen. Tapi saya tidak menyarankan untuk rapid antibody. Memang kalau rapid antibody kan buat anak lebih tidak sakit ya, karena yang sakit sih karena dicetek ya pakai jarum, tapi tidak setakut kalau misalnya harus diperiksa lewat kateter yang dimasukkan ke hidung itu. Gitu. Oh ya, baik, makasih dokter. Maaf dok, ini Bu Devi ada meralat. Maksudnya yang antibodi kuantitatif seperti pasca vaksin COVID katanya. Itu kayak gimana ya? Boleh-boleh aja sih Bu, kalau misalnya mau periksa antibodi kuantitatifnya, katanya sih kalau misalnya antibodinya di atas 200, di atas 90 itu tuh dia terlindungi, artinya seperti itu. Boleh-boleh aja, tetapi biasanya itu dilakukan pemeriksaan pada yang sudah divaksin, karena dia untuk melihat apakah antibodinya terbentuk. Sementara kan anak-anak ini tidak terpapar, katanya tidak terpapar atau tidak ada kontak sama siapapun, tidak pernah terpapar dan lain-lain. Bisa aja nanti antibodinya nggak terbentuk, ibu malah bingung, ini gimana dong, anak saya terlindung apa enggak gitu. Jadi tetap lagi balik untuk itu makan yang sehat Bu. Kalau misalnya anaknya mau sekolah gitu, mau tetap di sekolah tatap muka, gizinya dibagusin selain protokolnya. Jadi gizinya, makannya, minumnya, istirahatnya itu harus dicukupkan selain protokol-protokol yang tadi. Seperti itu. Terima kasih untuk penjelasannya Ibu Dokter. Berarti ya, jadi penting ya untuk kita sebagai orang tua memperhatikan apakah anak pertama sudah memahami protokol kesehatan ini dengan benar dan menyadari bagaimana pentingnya untuk menjalankan protokol kesehatan ini. Kemudian sebagai ibu memastikan bahwa kebutuhan gizi anak itu tercukupi dengan baik ya, dan juga memastikan sebelum anak kembali ke sekolah untuk bagaimana pelaksanaan protokol kesehatan dari pihak sekolah sendiri. Nah, oke. Mungkin ada lagi pertanyaan yang lain dari ibu yang lain? Oke. Kalau sudah tidak ada, mungkin sebelum kita akhiri pertemuan kita sore ini,
pelatihan ini, mungkin ada yang ingin closing statement yang ingin disampaikan oleh Bu Dr. Delia Friska buat kita semua. Oke, closing statement-nya adalah satu, lakukan vaksinasi. Jadi yang bisa melakukan, yang boleh divaksinasi, jangan takut lakukan vaksinasi. Vaksinasi itu mencegah kita tidak sakit. Yang kedua, kalaupun sampai sakit, dia tidak membuat gejalanya lebih berat. Terus dia tidak menularkan setinggi orang yang tidak divaksin. Itu yang pertama. Yang kedua, lakukan protokol 5M, itu benar-benar lakukan 5M. Terus yang ketiga, jaga kesehatan dengan cara makan yang sehat, gizinya harus seimbang, istirahatnya cukup, minum air putih yang cukup. Kalau bisa berjemur, lakukan berjemur. Mau ditambah dengan vitamin apapun boleh. Yang penting harus sehat. Yang terakhir, jangan stres. Karena stres menurunkan imunitas. Jadi tetap bahagia. Walaupun di rumah aja, tetap harus bahagia. Ya, kalau nanti harus sekolah gitu, saya stres nih, nanti harus sekolah gimana, balik lagi, tanyakan di sekolah protokolnya seperti apa, anaknya kita ini kan apa, kita jejeli dengan pengetahuan apa yang harus dilakukan dalam menjaga protokol itu, ngapain aja. Terus mau lakukan pemeriksaan rutin atau berkala, monggo, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk closing statement-nya Bu Dokter. Nah, sebelum kita berpisah, mari mungkin kita foto bersama dulu ya. Ya, mungkin ibu-ibu yang lain bisa dibuka kameranya. Silahkan yang tidak berhalangan dibuka itu videonya. Oke, sudah ya? Kita mulai. Masih ada yang persiapan? Sudah? Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih dokter, terima kasih ibu-ibu semua. Selamat siang, selamat sore. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Saya tutup linknya ya. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Amin.